Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Madia Rahab dengan NIM 19016008. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis teks yang ada di dalam kurikulum 2013. Masuk kepada teks yang pertama, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri dari teks eksplanasi: yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, penjelas, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktanya memuat informasi yang bersifat keilmuan. Struktur dari teks eksplanasi adalah: yang pertama, pernyataan umum atau yang disebut dengan pembuka, berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Yang kedua, deretan penjelasan atau yang disebut dengan isi, berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, interpretasi atau penutup, berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Bagian ini merupakan penutup teks eksplanasi yang boleh ada atau tidak ada. Contoh teks dari eksplanasi yaitu tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti pelabuhan atau su, dan nami yang berarti gelombang. Tsunami adalah rangkaian gelombang yang timbul akibat air yang ada di danau atau di laut secara cepat bergerak dalam skala yang besar. Tsunami terjadi ketika dasar laut mengalami kerusakan bentuk dan secara vertikal merubah posisi air yang datar. Gerakan vertikal yang besar dari patahan bumi dapat terjadi pada lapisan bumi. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut sangat berpotensi menimbulkan tsunami. Patahan dasar laut menyebabkan ekuilibrium air menjadi terganggu. Semakin besar daerah patahan yang terjadi, semakin besar pula tenaga gelombang yang dihasilkan. Gelombang besar yang mengalir deras ke daratan inilah yang sangat berbahaya bagi manusia. Kamu tidak perlu khawatir karena tidak semua gempa dan letusan gunung berapi menyebabkan tsunami, dan tidak semua tsunami menimbulkan gelombang yang besar. Tsunami selalu membawa kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan yang besar disebabkan oleh gelombang tsunami yang membanjiri daratan. Gelombang ini ketika mengenai pemukiman manusia akan disebabkan oleh ombak besar tsunami yang akan menyeret apa saja yang dilewatinya. Selain itu, lumpur yang ikut terseret gelombang tsunami menyebabkan manusia menjadi sulit untuk menyelamatkan diri dengan cepat. Baik, masuk kepada teks yang kedua, yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang telah diamati. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yaitu harus mengandung fakta yang bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemilihan, disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya bergabung maupun susunannya yang logis. Untuk struktur dari teks laporan hasil observasi, yang pertama yaitu definisi umum. Berisikan tentang penjelasan umum tentang suatu yang akan dibahas atau bagian pembuka. Yang kedua, definisi bagian. Deskripsi bagian berisi gambaran tentang sesuatu secara terperinci atau bagian isi. Yang ketiga, berisi deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan atau bagian penutup. Contoh teks laporan hasil observasi yaitu cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang, baik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih,
orangutan, dan komodo. Ekosistem di Indonesia yang masih terjaga salah satunya adalah kawasan Gunung Kidul. Di daerah sungai, di bawah tanah Sungai Melimpah, di gua dan di sekitar sungai masih dihuni gerombolan kelelawar dan fitoplankton. Fitoplankton itu menjadi makanan ikan sehingga ikan berkembang dengan sangat baik. Hewan-hewan melata atau reptil seperti ular, kadal, dan tokek masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicau, ayam musang berlari-larian, ayam berkokok, dan berbagai kehidupan yang masih sangat saling berpengaruh satu sama lainnya. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta akan alam harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kita masuk kepada teks yang ketiga, yaitu teks diskusi. Teks diskusi adalah jenis teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu yang mendukung dan menentang isu tersebut. Ciri-ciri teks diskusi yang pertama, memuat informasi yang bersifat informatif dan argumentatif. Ciri kebahasaannya menggunakan kata hubung yang berlawanan. Struktur dari teks diskusi yang pertama yaitu isu. Isu berarti pengenalan masalah yang akan dibahas atau didiskusikan. Yang kedua, argumen mendukung berisi penjelasan lebih lanjut tentang isu yang telah dibahas. Yang ketiga, argumentasi menentang berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat yang mendukung. Yang keempat itu simpulan, berisi rekomendasi posisi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang dibahas. Contoh teks dari teks diskusi yaitu larangan merokok di tempat umum. Larangan merokok di tempat-tempat umum menjadi perdebatan yang marak di Indonesia. Kalangan yang mendukung terus mengumandangkan agar larangan itu dijalankan. Sedangkan pihak yang kurang setuju mengharapkan agar larangan itu segera dicabut. Larangan merokok di tempat-tempat umum menuntut kalangan pendukung larangan sangat efektif untuk mengurangi dampak buruk merokok, terutama bagi perokok pasif. Yang dimaksud perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi sempat menghirup asap rokok. Perlu dipahami bahwa perokok aktif dan perokok pasif sama-sama memiliki risiko tinggi atas ancaman bahaya merokok. Dengan larangan ini, orang-orang non-perokok memiliki hak untuk melindungi diri dan menghisap asap nikotin. Orang-orang non-perokok tidak harus ikut sakit sebagai efek dari perbuatan orang lain atau yang perokoknya. Yang pasti, larangan tidak merokok di tempat umum akan mampu menciptakan tempat umum bebas dari asap rokok sekaligus meningkatkan kualitas udara. Sementara pihak yang berseberangan dengan larangan ini mengatakan bahwa larangan merokok menyebabkan penurunan pendapatan bagi dunia bisnis seperti bar, restoran, dan sejenisnya. Argumen lain adalah larangan merokok di tempat umum adalah menindas hak-hak asasi manusia, khususnya kaum perokok. Berangkat dari hal-hal di atas, patut kiranya dikatakan bahwa larangan merokok di tempat umum sebagai upaya menciptakan lingkungan udara yang bersih, sekaligus sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang belum merokok. Sementara itu, bagi para perokok tetap diberi hak untuk menikmati rokok di area tertentu yang biasanya disebut smoking area. Mari kita masuk kepada teks yang keempat, yaitu teks exemplum. Teks exemplum adalah jenis teks rekaan yang berisi insiden yang menurut partisipannya tidak perlu terjadi. Untuk struktur dari teks exemplum ini, yang pertama itu tesis atau pernyataan umum, yang kedua rangkaian contoh sebagai pendukung tesis, dan yang ketiga itu kesimpulan. Contoh teks dari exemplum ini, tinggal di rumah susun. Saya dan keluarga tinggal di rumah susun yang tidak jauh dari rumah orang tua tetangga saya. Sepasang suami istri yang tinggal di lantai bawah suka menyelenggarakan pesta bersama teman-temannya. Tadi malam mereka mengadakan pesta dan sangat mengganggu kenyamanan kami. Akibatnya tidak hanya saya yang terganggu,
ayah, bunda, serta adik saya pun ikut terganggu. Ketika mau berangkat kerja dan mengeluarkan mobil saya sangat terkejut karena ada mobil yang terparkir di depan garasi saya. Pemilik mobil itu memarkirkan mobilnya seenaknya saja. Saya tentu tidak dapat mengeluarkan mobil saya karena terhalang oleh mobil tersebut. Saya mendatangi tetangga yang tadi malam pesta karena saya mengira mobil itu milik teman-temannya. Ketika mengetuk pintu dan meminta mereka memindahkan mobil itu, saya sangat terkejut karena ternyata mobil itu bukan milik mereka yang ikut berpesta. Saya terdiam sejenak sambil berjalan mendekati mobil itu lagi. Tidak berapa lama kemudian, saya memutuskan untuk menelepon polisi yang kantornya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Meskipun polisi itu datang dengan cepat, dia tidak dapat berbuat banyak. Dia juga tidak dapat memindahkan mobil itu karena dia tidak memiliki kuncinya. Polisi itu memandang saya sambil berjalan ke arah mobilnya. Yang dapat dilakukan polisi itu hanya memberikan surat tilang dan menyelipkannya di kaca mobil. Pengalaman ini sangat membekas bagi saya. Saya tidak dapat mengeluarkan mobil saya karena seseorang telah memarkirkan mobilnya dengan semaunya saja di depan garasi saya. Polisi yang saya harapkan datang membantu pun tidak dapat memindahkan mobil itu. Saya hanya dapat menunggu sampai pemilik mobil itu datang. Agar tidak mengganggu orang lain, parkirlah mobil di tempat yang sudah ada ataupun yang sudah disediakan. Baik, Baik, kita masuk kepada teks yang terakhir, yaitu teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, benda, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki hanya tersebut yang ditujukan untuk pembaca dan pendengar halayak kami. Ciri-ciri dari teks ulasan yang pertama adalah strukturnya terdiri atas orientasi, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang keempat, dikenal dengan istilah lain yaitu esensi. Untuk struktur teks ulasan yang pertama yaitu orientasi, merupakan gambaran umum atau bahan atau karya sastra yang akan diulas. Yang kedua itu tafsiran, itu berisi memuat pandangan pengulasnya sendiri mengenai karya yang diulas. Yang ketiga, evaluasi, merupakan bagian evaluasi dilakukan penilaian terhadap karya, penampilan, dan produksi. Yang keempat itu rangkuman, penulis memberikan gambaran akhir yang berisi simpulan karya tersebut. Untuk contoh dari teks ulasan ini yaitu adalah Harry Potter Order of the Phoenix. Yang pertama, saya benar-benar mencintai seri Harry Potter dan semua buku akan selalu mempunyai tempat khusus di hati saya. Saya harus mengatakan bahwa dari semua buku, episode ini bukan favorit saya. Ketika seri dimulai, semua merasa baik. Pengalaman sebagai cangkir rasa coklat panas, cerita-cerita terang, cepat, menarik, dan memuaskan. Order Phoenix adalah salah satu episode dari buku Harry Potter. Anda merasa mengerti dan tertarik membacanya. Pada saat Anda membaca sampai akhir, saya benar-benar tersentuh oleh halaman terakhirnya. Biasanya ceritanya suram sehingga terasa menyedihkan. Laju berderap dari buku-buku lain telah melambat untuk berlari di sini. Dan bagian-bagian itu tidak tampak panjang, seolah-olah kita sedang membaca semua tentang Harry. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang mengenai teks. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.